Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film thriller yang berjudul The Beguiled tahun 2017. Film ini menceritakan tentang kondisi selama Perang Saudara Amerika, di mana mayoritas pria berangkat ke pertempuran dan meninggalkan para wanita bertahan hidup secara mandiri. Film ini berfokus ke sebuah asrama terisolasi di tengah hutan yang dihuni oleh para wanita, sampai sosok pria muncul secara tak terduga, menciptakan harapan baru sekaligus ketegangan yang muncul di antara mereka. Oke guys, bagaimanakah cara mereka bertahan di tengah situasi perang ini? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Berlatar tahun 1864 di Amerika, Perang Saudara Amerika telah berlangsung selama 3 tahun. Perang ini melibatkan tentara Amerika yang dipimpin oleh Presiden Abraham Lincoln dengan misi mempertahankan kesatuan negara dan menghapus perbudakan, melawan kubu konfederasi dari negara bagian selatan yang memilih memisahkan diri dari Amerika dan ingin mempertahankan budaya perbudakan. Di wilayah negara bagian selatan, tepatnya di desa terisolir di Virginia, nampak seorang gadis muda yang berkeliling sendirian untuk mencari jamur. Dia bernama Amy, salah satu gadis muda yang harus bertahan hidup secara mandiri di saat para pria terus dikirim ke medan pertempuran. Ketika Amy mencari jamur di pepohonan, ia dikejutkan dengan sosok pria yang nampak lemas karena kakinya terluka. Amy menyadari bahwa dia adalah tentara Amerika yang sedang terluka. Awalnya Amy ketakutan karena pria itu adalah musuh, namun pria itu terus meminta tolong kepada Amy agar dia mengobatinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kopral John McBurney. Amy setuju untuk membantunya. Amy memberitahunya bahwa dia tinggal di asrama di tengah hutan dan orang-orang di sana memiliki obat. Namun sebelum mereka pergi, John bertanya apakah ada pria di sana. Amy menjawab bahwa di asrama yang dia tinggali hanya tersisa para wanita yang terdiri dari guru dan murid. Para laki-laki dan para budak sudah lama pergi berperang meninggalkan mereka. Amy menyadari bahwa kemungkinan besar John akan ditolak di sana karena wilayah ini berpihak pada kubu konfederasi. Namun dia juga yakin bahwa para wanita di asrama pasti mau menolongnya atas dasar kemanusiaan. Setelah mendengar itu, John pun setuju untuk ikut. Lalu Amy pun membawanya. Sembari berjalan, Amy menanyakan mengapa John sendirian. John menceritakan bahwa dia dan pasukannya mendadak diserang. John dan pasukannya bertempur, namun karena terdesak, semua pasukannya melarikan diri termasuk dirinya. John tak sadarkan diri sepanjang dia kabur. Untungnya dia menemukan Amy ketika dia tersadar. Setelah mendengar cerita John, Amy pun teringat dengan kakaknya yang juga tewas dalam medan pertempuran. Sementara di asrama, diperlihatkan para wanita yang sedang belajar, yang menjadi salah satu kegiatan rutin mereka. Murid tertua bernama Edwin mengajari mereka bahasa asing. Murid termuda yakni Emily dan Jane sangat bersemangat mengikuti pelajaran. Namun Alicia nampak malas seiring umurnya yang beranjak dewasa. Tak hanya belajar, mereka juga harus mandiri. Mereka mencangkul dan berkebun setiap hari. Ketika itu pemilik asrama yakni Nyonya Martha nampak sedang mengajari Mary menanam. Suara teriakan tiba-tiba terdengar dari jarak jauh, membuat Martha langsung menghampirinya. Mereka terkejut setelah melihat tentara Amerika yang dibawa Amy itu. Semua wanita asrama pun berkumpul, namun mereka ketakutan dan tak mau menyentuhnya. Martha pun mengecek kondisi John sendirian, namun dia menyadari bahwa pria itu sedang sekarat. Martha langsung menyuruh para wanita untuk mengangkatnya ke dalam. Namun ketika OTW, Mary mendadak mengatakan bahwa tentara Amerika itu adalah orang jahat yang hobinya menculik wanita selatan. Ucapan itu membuat para wanita ketakutan, lalu mereka menjatuhkannya lagi. Alicia langsung mengejek pria itu, mengatakan bahwa dia akan menjadi tawanan. Di sini para wanita pun mulai berdebat apakah pantas mereka menolongnya, mengingat dia adalah musuh mereka dan dia telah melenyapkan banyak nyawa keluarga mereka. Sebagai pemimpin asrama, Martha menjelaskan sesuai keyakinan yang mereka anut. Mereka akan merawatnya sampai sembuh, dan setelah dia pulih, mereka bisa mengirimnya ke pasukan konfederasi agar diadili. Setelah mendengar ucapan Martha, para wanita pun setuju untuk merawatnya. Mereka langsung membawanya ke kamar, dan para wanita mulai menyiapkan bahan-bahan obat. Martha langsung membuka kakinya, yang ternyata pria itu mengalami luka tembakan yang cukup parah. Dengan bantuan Edwin, Martha langsung melakukan operasi darurat, di mana dia langsung mengambil banyak peluru yang bersarang di kaki pria itu. Di saat bersamaan, para wanita lainnya sangat penasaran dan menguping dari luar. Di dalam kamar, Martha harus menjahit bekas lukanya karena sobekannya yang cukup lebar. Dengan alat seadanya, seperti jarum dan minuman alkohol, Martha pun berhasil menutup lukanya.
Ketika akan keluar mengambil air, Edwin terkejut dengan para wanita yang sudah berkumpul di depan pintu. Mengetahui itu, Martha menghampiri mereka dan menjelaskan bahwa dia perlu menginap. Martha menyuruh mereka untuk tidak berkeliaran di luar asrama dan menyuruh mereka untuk merahasiakan keberadaannya. Dia juga melarang siapapun masuk tanpa seisinya. Salah satu wanita bertanya, mengapa tidak langsung diserahkan ke markas konfederasi saja? Di sini Martha beralasan bahwa mereka harus merawatnya sampai sembuh agar para tentara konfederasi bisa menangkapnya hidup-hidup. Semua pun setuju. Lalu Amy memberitahu mereka bahwa pria itu bernama Kopral John McBurney. Selanjutnya Martha pun menyuruh mereka untuk libur belajar dan meminta berfokus untuk mengawasi wilayah mereka karena akhir-akhir ini banyak gangguan yang mendekat ke tempat mereka. Para wanita pun melanjutkan kegiatan merajut mereka, di mana mereka masih khawatir soal kedatangan pria itu. Jane bercerita bahwa dia ingin pulang karena takut. Lalu Amy menjawab bahwa mereka semua tak memiliki tempat tujuan pulang. Bahkan mereka tak tahu bagaimana kondisi keluarga mereka sekarang. Bagi mereka, ini adalah tempat yang paling aman di tengah peperangan yang terjadi di tempat lain. Namun semenjak kehadiran pria itu, mereka menjadi sedikit khawatir. Bisa saja dia adalah mata-mata Amerika yang siap menyerbu mereka kapan saja. Edwin datang dan memberi mereka penjelasan bahwa John hanyalah seorang pria yang benar-benar terluka. Mustahil untuk sekarang jika dia melakukan hal-hal yang seperti mereka pikirkan. Di lain sisi, Martha selalu merawat John secara pribadi. Dia membersihkan tubuh John setiap hari dengan menyekanya. Melihat John, Martha menjadi teringat akan sosok sehingga membuatnya sedih. Ketika Martha mencuci muka dan akan pergi, lonceng alarm mendadak berbunyi sampai membuat pria itu terbangun. Alicia memberitahu Martha bahwa ada pasukan konfederasi yang lewat. Martha langsung menyuruh para siswa untuk bersembunyi karena dia tak ingin keberadaan para wanita di sini terancam. Martha langsung pergi untuk menyapa mereka sebagai penghormatan karena mereka telah berjuang untuk tanah ini. Di sini pasukan konfederasi berhenti untuk ngobrol dengan Martha. Lalu mereka bertanya apakah Martha sendirian. Martha menjawab bahwa dia hidup sendirian dan mereka masih memiliki cukup bekal untuk bertahan. Di sini pasukan konfederasi memberi info bahwa puluhan tentara Amerika telah tertangkap, namun beberapa lainnya masih berkeliaran. Mereka semua akan pergi ke markas untuk membawa tawanan ini. Jadi sebelum para pasukan pergi, Martha diberi bekal peluru untuk berjaga-jaga. Mereka pun berpisah, lalu Martha memasukkan peluru itu ke senjata revolvernya untuk berjaga-jaga. Ketika sore, Edwin mempergoki Amy yang sedang ngobrol secara pribadi dengan John. Dia langsung menyuruh Amy untuk pergi dan memberinya peringatan agar dia meminta izin terlebih dulu. Sampai malam pun tiba, para wanita berkumpul dan berdoa agar mereka dijauhkan dari mara bahaya. Di sini Edwin berdoa agar John segera diberi kesehatan, yang membuat para wanita lainnya terkejut. Martha langsung menambahkan bahwa dia berharap John bisa segera sembuh, sehingga dia bisa pergi secepat mungkin dari tempat ini. Esok paginya, Amy diam-diam datang menemui John, yang ternyata John sudah tersadar. Di sini, John langsung mencoba akrab dengan Amy dan mengajaknya ngobrol soal burung yang disukai Amy. Amy sangat nyaman saat ngobrol dengannya, dan dia menjadi sangat bahagia setelah John memanggilnya sebagai sayang. Karena Martha akan datang, Amy pun pergi. Di ruang makan, para wanita berkumpul untuk sarapan, di mana Jane komplain karena dia tak ingin hidup bersama musuh. Namun Edwin langsung menyuruhnya untuk diam. He's fine. Much better. Miss Edwina, how long is he gonna stay in the music room? Miss Jane, please. Beberapa saat kemudian, Martha datang setelah pergi mencari sayuran. Martha kemudian memberitahu mereka bahwa John pasti ketakutan dengan para prajurit yang selalu berpatroli. Martha berpikir bahwa John mungkin bisa tinggal di sini lebih lama tanpa mereka khawatir dengan perilakunya. Para wanita berlanjut melakukan kegiatan rutinan seperti mencuci pakaian dan sejenisnya. Namun Martha memperkoki Emily yang sedang mengintip di depan kamar John. Martha langsung menyuruh Emily pergi, membuat dia kesal. Lalu Martha menemui John untuk merawat lukanya sembari ngobrol dengannya. Di sini John mengatakan bahwa dia ingin membalas semua kebaikan Martha, bahkan dia mau melakukan apapun yang diinginkannya. Namun Martha menjawab bahwa dia akan segera menyerahkan John kepada tentara konfederasi. Jadi Martha menolongnya bukan berarti melindunginya. Bukannya takut, John malah senang. John mengatakan bahwa ia akan lebih baik jika ditangkap oleh musuh daripada tertangkap oleh pihaknya sendiri. Seandainya tentara Amerika menemukannya, maka John akan menghadapi hukuman berat karena telah melarikan diri dari tugas. Pengakuan John itu membuat Martha terdiam. Lalu Martha menawarkan whisky untuk kenyamanannya. Ini membuat John tersenyum karena itu minuman kesukaannya. Martha langsung marah dan berkata bahwa minuman itu hanya untuk ketenangan, bukan untuk kesenangannya. Dia di sini juga untuk merawat luka John, bukan untuk menghiburnya.
Melihat Martha marah sambil tersenyum, John minta maaf sembari mengatakan bahwa dia memang mudah terhibur. Ucapan John itu membuat Martha heran sekaligus penasaran. Alicia mendadak memotong obrolan mereka untuk menawarkan bantuan, di mana dia sebenarnya juga sangat ingin ngobrol dengan John. Namun Martha menolak tawarannya dan menyuruhnya segera pergi. Martha juga memperingatkan bahwa ruangan ini mulai sekarang terlarang, kecuali atas isinya. Mom. Let me see what I can find. Thank you, Mom. Setelah Alicia pergi, John secara sopan meminta pisau cukur dan sabun kepada Martha untuk kebutuhan pribadinya. Semenjak kehadiran pria itu, anak-anak juga menjadi malas belajar. Begitupun dengan Alicia, dia menjadi malas untuk berkebun karena merasa tak adil. Tentunya para wanita yang ada dalam ruangan akan lebih dekat dengan pria itu daripada Alicia yang sering ditugaskan di kebun. Ketika para wanita sedang sibuk, Mary menyelinap ke kamar John, di mana dia nampak memakai anting dan berdandan. Mary memberikan hadiah berupa buku doa kepada John, serta mengucapkan kepeduliannya terhadap John. Karena takut ketahuan, Mary bergegas pergi. Namun Edwin mempergokinya. Di sini Edwin bertanya, mengapa Mary memakai antingnya? Mary menjawab bahwa semua orang telah berdandan pagi ini, bukan hanya dirinya. Dia hanya berjanji akan mengembalikan antingnya nanti. Setelah Mary pergi, John mendadak memanggil Edwin. Edwin masuk ke kamar John dan membawa sabun serta pisau cukur yang diminta oleh John sebelumnya. Edwin juga merawat luka John yang kotor. Di sini John bercerita bahwa ia pernah berpikir untuk bunuh diri di tengah medan pertempuran, tapi dia gagal dan memilih untuk kabur. Edwin membalas ceritanya dan menganggapnya sebagai prajurit pengecut. Walaupun begitu, John setuju dengannya. John kemudian mengatakan bahwa keputusannya itu sebenarnya sangat cerdas, karena keputusannya itu membawanya bertemu dengan para wanita hebat di sekolah ini. John menyampaikan bahwa dia tak peduli lagi dengan peperangan dan tidak ingin berpihak pada siapapun. Ucapan John itu membuat Edwin tenang, merasa bahwa John bukanlah lagi ancaman bagi para wanita. Di sini Edwin juga mulai terbuka dengan John dan dia mulai bercerita tentang masa lalunya. Edwin bercerita bahwa dia sudah terpisah dari ayahnya semenjak ia masih kecil. John tertarik dan terus bertanya tentang kehidupan Edwin. Penasaran bagaimana ia bisa berada di asrama ini. Awalnya John menduga bahwa Edwin sedang menunggu seseorang dari peperangan, tapi Edwin mengaku bahwa dia tak memiliki siapapun di militer. Setelah mendengar itu, John langsung memuji kecantikan dan kemandirian Edwin, memegang tangannya dengan lembut dan bertanya apa keinginan terbesarnya dalam hidup. Karena tak pernah diperlakukan seperti itu oleh sosok pria, Edwin menjadi gemetar sampai dia mengaku bahwa ia ingin kabur dengan sosok pria dari asrama ini. Tersadar dan merasa malu, Edwin segera keluar dari kamarnya dan semenjak itu pikirannya dihantui oleh obrolan mereka tadi. Sore pun tiba dan para wanita terus mengawasi wilayah mereka. Sebenarnya para wanita masih merasa cemas dengan keberadaan John, tapi di sisi lain mereka juga senang karena ada seorang pria di asrama mereka, sosok yang tak pernah mereka miliki di sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, masing-masing dari para wanita memiliki cara sendiri untuk menarik perhatian John. Ketika malam hari saat doa bersama, Alicia meminta izin ke kamar mandi, tapi ia malah pergi ke kamar John. Di sana ia diam-diam mencium John yang sedang tidur. Lalu Alicia segera kembali pergi untuk berdoa. Rasa ingin tahu Alicia sangat besar. Ia rela melakukan apa saja demi mendapatkan perhatian John. Ia tak ingin ada saingan, jadi ia mengambil tindakan lebih awal sebelum wanita lain bisa melakukannya. Hari-hari mereka lalui seperti biasa. Anak-anak yang lebih muda mengelola air, sedangkan Alicia dan Edwin memiliki tugas yang lebih rumit. Ketika Edwin merajut sendirian, suara ledakan terdengar di mana-mana. Namun mereka sudah terbiasa dengan itu. Di dalam asrama, Amy bermain-main dengan kura-kuranya. Ia merasa bahagia karena John memberinya hadiah berupa kancing seragamnya. Amy menyimpannya di kotak peninggalan kakak dan ayahnya, menunjukkan bahwa dia sangat merindukan sosok seperti mereka. Ketika makan malam, para wanita berkumpul dan membahas apa yang bisa mereka pelajari selama John tinggal bersama mereka. Alicia mengatakan bahwa John mengingatkan mereka bahwa ada dunia lain di luar pelajaran sekolah. Salah satunya adalah masa depan mereka. Martha tak setuju dengan jawabannya karena mereka masih terlalu muda untuk itu. Lalu Jane mengatakan bahwa keberadaan John mengingatkan mereka bahwa perang masih berlangsung, sehingga mereka harus terus waspada dan berdoa. Alicia mencoba membela John, namun para wanita lain juga memberikan pendapat berbeda karena mereka sungkan dengan Martha. Edwin mengatakan bahwa John merupakan pria yang lembut dan terbuka, sehingga mereka bisa menggali lebih dalam tentang latar belakang John.
Martha kemudian mengajak mereka berdoa bersama John setelah makan malam. Para wanita pergi ke kamar John untuk berdoa bersama. John terkejut dengan itu. Lalu Martha meminta Jane untuk memainkan pianonya untuk mengiringi vokal mereka. Di sini masing-masing dari wanita mulai meliriknya, menunjukkan tatapan menggoda mereka satu sama lain. Ketika mereka bernyanyi, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Martha menyuruh Edwin untuk menjaga para wanita di kamar. Sementara ia akan pergi sendirian untuk memeriksa siapa yang datang. Sebelum pergi, Martha akan memberikan kode berupa ketukan 3 kali jika itu adalah tentara musuh. Dan Edwin menjawab bahwa mereka akan kabur ke hutan jika itu terjadi. Martha langsung mengambil revolvernya dan membuka pintu, yang ternyata mereka adalah tentara konfederasi yang merupakan bagian dari mereka. 2 tentara itu kemudian masuk dan meminta makanan. Sesaat kemudian Martha kembali datang, memberitahu para wanita bahwa itu adalah 2 tentara dari pihak mereka yang datang untuk menawarkan bantuan. Tentara itu sekarang makan di dapur, dan Martha mengatakan bahwa ia perlu memberitahu tentang keberadaan John. Sekali lagi, Martha memiliki kesempatan untuk menyerahkan John kepada tentara itu, tapi ia memilih untuk tak melakukannya. Ia berpura-pura tak menyembunyikan apapun, dan para wanita pun sangat lega setelah mendengar berita itu. Namun Martha mengingatkan bahwa dia tetap berencana untuk menyerahkan John ke tentara konfederasi, karena baginya John tetaplah musuh. Ucapan Martha menciptakan kebingungan di antara wanita. Jika John adalah musuh, mengapa Martha tak menyerahkannya saja, daripada mereka terus khawatir karena menyembunyikan seorang penjahat. Alicia menyarankan bahwa sebaiknya mereka menerima John sebagai bagian dari mereka, jadi mereka tak perlu khawatir lagi. Setelah berdebat panjang tentang apa yang harus mereka lakukan, Martha akhirnya memutuskan bahwa John boleh tinggal di asrama sampai dia sembuh total dan bisa berjalan. Dan setelah itu, mereka bisa menyuruh John untuk pergi dari sini sendirian. Para wanita setuju dengan keputusan itu. Lalu Martha menyuruh mereka kembali ke kamar masing-masing. Sebelum meninggalkan John sendirian di ruangan, Martha mengundang John secara pribadi untuk minum whisky bersamanya nanti. Dan John menjawab bahwa ia sangat senang dengan undangannya itu. Setelah kedua tentara konfederasi pergi, Martha dan John ngobrol secara pribadi untuk memenuhi undangannya tadi. Mereka berbicara tentang kehidupan para wanita di asrama ini. John mengakui keberanian Martha dalam mendidik para wanita di sini. Lalu Martha menjawab bahwa dia mengakui bahwa meskipun ia sering merasa lelah, ia percaya bahwa ia harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk bertahan hidup di masa perang ini. John juga memuji tempat ini yang jauh dari medan perang. Jadi mereka beruntung karena tak bisa menyaksikan betapa mengerikannya di luar sana. Tiba-tiba John bertanya, apakah Martha pernah memiliki seseorang sebelum perang? Lalu ia menjawab bahwa ia pernah memilikinya. John kemudian tak bertanya lebih jauh tentang itu. John hanya meminta maaf kepadanya karena telah menambah bebannya. John mengaku bahwa ia hanyalah pria pengecut karena telah pergi meninggalkan tugasnya. John kemudian bercerita bahwa saat itu ia baru tiba dari kota Dublin dan mendapatkan uang $300 untuk menggantikan pria lain dalam perang. Ia ingin menunjukkan bahwa dia berperang bukan untuk membela negaranya, melainkan hanya demi uang. Setelah mendengar itu, Martha memakluminya, mengingat situasi seperti ini pasti akan memunculkan sikap-sikap aneh. Martha hanya berjanji, jika John sudah sembuh, dia akan mencarikan jalan keluar untuk pulang, alih-alih menyerahkannya ke pasukan konfederasi. John pun terima kasih dengan bantuannya itu, walaupun sebenarnya John sendiri tak ingin pulang dan ingin tetap tinggal di asrama ini. If you'll excuse me, I must insist that you rest. Di pagi hari berikutnya, Amy memberikan tongkat kepada John untuk membantunya berjalan. John bahagia dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya itu. Ketika ia berhenti berjalan dengan tongkatnya, Amy memanggil Martha untuk melihat apa yang telah ia lakukan untuk John. Martha mengingatkan John agar tak memaksakan diri terlalu keras. Ketika John hampir jatuh, Martha segera menangkapnya, membuat ikatan mereka berdua semakin dekat. John kemudian meminta Amy untuk membantunya keluar dari halaman. Namun di depan pintu, Alicia mengingatkan Amy bahwa sekarang adalah gilirannya bekerja di kebun. Jadi Alicia menawarkan diri untuk menggantikan tugas Amy. Amy menolaknya, membuat Martha marah dan menghentikan perdebatan mereka. Begitu sampai di luar, John melihat bahwa ada banyak hal yang tidak mereka rawat. Tanaman mawar di kebun perlu dipangkas, lalu John menawarkan diri untuk melakukannya. Akhirnya Martha mengizinkan John membantu mereka berkebun. John mengucapkan terima kasih dan senang bisa membantu. Lalu Amy dan Martha kembali masuk ke dalam asrama. John berlanjut membersihkan rumput-rumput liar di taman, dan tepat saat itu Edwin lewat dan menatapnya dengan tajam.
Selanjutnya, John juga melakukan pekerjaan-pekerjaan berat sambil melatih kekuatan kakinya, seperti mengasah kapak yang sudah tumpul yang dia gunakan untuk mencari kayu bakar. Lagi-lagi Edwin menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah menunjukkan ketertarikannya. Amy juga giat membawakan minum untuk John, dan John menganggap Amy sebagai sahabat dekatnya. Namun ketika Amy kembali, Alicia mendadak menghadang dan mengancamnya, menuduh bahwa Amy sengaja menjauhkannya dari John. Amy mengaku tak berniat seperti itu, bahkan Alicia bisa mendekati John kapanpun yang ia mau. Ketika John sedang memperbaiki kebun mawar, Edwin menatapnya lagi dari jendela atas, dan bersamaan dengan itu, Alicia dan Jane lewat untuk menyapanya juga, membuat John kebingungan dengan perilaku mereka. Ketika menjelang sore, John beristirahat di bawah pohon, lalu Martha menghampirinya. Martha mengucapkan terima kasih kepada John atas kerja kerasnya merawat tanaman di kebun mereka. Ia kemudian meminta untuk memeriksa kaki John, dan setelah memeriksanya, Martha mengatakan bahwa lukanya sudah hampir sembuh sepenuhnya. John bertanya apakah Martha ingin ia pergi dari sini. Martha sendiri mengatakan tidak, tapi Martha menjawab bahwa akan lebih baik jika John pergi pada akhir minggu ini. John langsung terkejut mendengar itu dan bertanya kemana ia harus pergi setelah ini. Martha menjawab bahwa itu adalah urusan John sendiri, bukan tanggung jawabnya. John lalu menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal di asrama agar bisa mengisi pekerjaan yang mungkin tak bisa mereka lakukan. Mendengar itu, Martha memberinya waktu sampai dia siap untuk pergi. Bagaimanapun juga, John harus kembali ke asalnya, dan tempat ini bukanlah rumah untuknya. Di dalam asrama, Amy memberitahu Alicia dan Emily bahwa Martha telah meminta John untuk pergi dalam waktu dekat. Mereka merasa sedih dan khawatir mendengar kabar itu, lalu mulai mencari cara untuk mencegah kepergian John, seperti mengusulkan agar John diajak makan malam bersama agar mereka semakin akrab. Suatu sore, Edwin mengunjungi John di kamarnya. John mengatakan bahwa ia merindukannya selama ini. Edwin juga mengaku bahwa ia tak ingin John pergi. John kemudian memegang tangan Edwin dan mengaku bahwa ia mencintainya. Edwin bingung mendengar itu dan bertanya apakah ini serius. John meyakinkannya bahwa ini sungguh-sungguh. John mengaku bahwa ia telah lelah dengan perang dan dia ingin hidup tenang bersama Edwin. John mengatakan bahwa ayahnya bisa membantunya jika ia pergi dari sini dan dia bisa mengajak Edwin ikut bersamanya ke sana. Tak mampu menahan rayuan John, Edwin langsung terpikat olehnya, lalu ia menciumnya. Namun Alicia mendadak masuk dan mengganggu mereka. Di sini Alicia mengajak John untuk makan malam bersama yang lain. Sebelum makan bersama, para wanita mulai berdandan. Mereka memakai perhiasan dan gaun terbaik yang mereka miliki. Acara makan malam pun dimulai. Di sini para wanita nampak mencari perhatian dari John dengan caranya masing-masing. Martha kemudian mengkritik pakaian Edwin yang terlalu terbuka dan menyuruhnya untuk menutupinya dengan kain. Lalu John mengatakan bahwa kue apelnya enak. Sontak para wanita pun langsung berdebat satu sama lain. Masing-masing mengklaim bahwa kue itu buatan mereka. Melihat itu, Martha langsung meredamnya dengan mengatakan bahwa seluruh tempat ini adalah miliknya. Jadi mereka tak perlu bertengkar lagi. Selanjutnya, mereka berkumpul di ruang tamu untuk memainkan musik. John berdiri di dekat Alicia, di mana Alicia berusaha keras untuk merayunya. Namun Edwin mendadak muncul dan John datang kepadanya, membuat Alicia cemburu. John mengatakan kepada Edwin bahwa dia ingin pergi ke kamarnya malam ini. Namun sebelum Edwin menjawab, obrolan mereka dipotong oleh Martha yang memanggil John untuk ngobrol. Martha dan John membicarakan soal kapan berakhirnya peperangan ini. Lalu John yakin bahwa perang ini pasti akan berakhir. John memuji keberanian Martha yang mampu bertahan hidup sendirian di tengah situasi ini. Namun yang terpenting bagi Martha adalah dia bisa hidup tenang tanpa harus waspada setiap harinya. Martha juga cemas akan masa depan mereka, takut jika mereka berakhir seperti budak. Di sini John kembali mengatakan bahwa Martha perlu tenaga pria, terutama untuk pekerjaan berat yang bisa mendukung pertahanan mereka. John yakin bahwa Martha pasti membutuhkannya dan dia dengan senang hati akan melakukan apapun untuk mereka, bahkan untuk masa depan mereka. Mendengar itu, Martha hanya terdiam. Lalu dia menyuruh semua berkumpul untuk berdoa bersama. Ketika para wanita kembali ke tempat tidurnya masing-masing, Martha mengantar John ke kamarnya. Di sini mereka hampir memulai ronde di kamar itu, tapi suara para wanita mengganggu momen itu dan Martha segera pergi meninggalkan John sendirian. Quiet, girls. You need your rest. Indeed. Good night, Corporal. Setelah semuanya tertidur, Edwin berdandan sepanjang malam sambil menunggu kedatangan John di kamarnya.
Edwin mendengar tapak kaki berjalan, namun suara itu menuju kamar lain. Penasaran, Edwin keluar untuk memeriksanya. Lalu dia mendengar rintihan dari kamar Alicia. Setelah membukanya, Edwin terkejut melihat John dan Alicia yang sedang berduaan. Melihat itu, John langsung mengejar dan merangkul Edwin. Namun Edwin tak sengaja mendorongnya sampai membuat John jatuh dari lantai atas. Kericuan itu membangunkan semua orang di asrama. Mereka keluar dari kamar masing-masing dan Martha menyadari bahwa kaki John kini patah lagi. John tak sadarkan diri, lalu Martha bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Alicia berbohong dengan mengatakan bahwa John menyerangnya dan Edwin melawannya untuk melindunginya. Edwin terpaksa mengakui cerita Alicia demi menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar itu, Martha meminta mereka untuk membantunya membawa John ke meja ruang makan. Martha menyuruh semua kembali ke kamar mereka masing-masing dan meminta Edwin untuk membantunya. Melihat patah kaki yang sangat parah, Martha mengatakan bahwa mereka harus memotong kaki John untuk selamatkan nyawanya. Meskipun Edwin sangat tak setuju dengan keputusan itu, ia tetap mematuhi perintah Martha dan pergi mengambil gergaji untuk melakukan amputasi. Esok paginya, para wanita nampak sedang menggali kuburan, berjaga-jaga jika John mati. Sedangkan Edwin menunggu di depan kamar John, berharap dia bisa selamat. Tak lama kemudian, John mendadak teriak kesakitan. John menyadari bahwa kakinya telah diamputasi, membuatnya kaget dan marah. Edwin dan Martha masuk ke kamarnya setelah mendengar itu, tapi John marah dan menuduh bahwa mereka sengaja menghukumnya. Edwin mengaku menyesal atas apa yang terjadi, sementara Martha bersikeras bahwa amputasi itu harus dilakukan untuk selamatkan nyawanya dari infeksi. Namun John tak mau mendengarkan mereka. Ia malah menyuruh mereka pergi dari kamarnya dan meminta alkohol untuk meredakan rasa sakit yang sangat hebat. Kedua wanita itu meninggalkan ruangan dan mengunci John dari luar agar ia tak bisa keluar. John terus teriak kesakitan dan meratap sepanjang hari karena kehilangan kakinya. Bahkan suaranya sampai terdengar dari luar asrama. Suara pecahan kaca terdengar, menunjukkan John sedang mengamuk. Sementara para wanita berkumpul dan merasa sangat khawatir, Martha berpikir bahwa akan berbahaya jika mereka membiarkan John pergi. Ia khawatir jika John akan memberitahu orang lain tentang kebun dan sapi mereka yang bisa membawa bahaya besar ke asrama itu. Suatu ketika John terdiam. Para wanita khawatir jika dia mati, sehingga Alicia pun memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya. Ternyata John masih sadar dan berdiam diri. Alicia mencoba merayunya lagi, mengungkapkan rasa perhatiannya terhadap John. Namun John merespon sebaliknya dan menjambak rambut Alicia, menyuruhnya untuk mengambil kunci kamar jika dia benar-benar peduli kepadanya. Alicia setuju untuk mengambil kunci, di mana masih ada satu kunci yang disimpan oleh Martha, yang juga merupakan kunci tempat menyimpan benda-benda penting. Selanjutnya, saat para wanita sibuk dengan kegiatan masing-masing, Jane berjalan melewati kamar John. Lalu John memanggilnya dari dalam kamar. Meskipun merasa takut, Jane masuk ke kamarnya. Di sini John memohon kepada Jane agar ia menyampaikan cerita baik tentang dirinya kepada Martha. John ingin ngobrol lagi dengan mereka seperti sebelumnya dan dia minta maaf atas segala kemarahannya. Di sini John menyuruh Jane untuk merayu Martha agar dia bisa tinggal di asrama lebih lama. Karena takut, Jane setuju untuk membantunya. Lalu ia segera pergi dari kamar dan mengunci pintu itu lagi. Para wanita pun berkumpul untuk makan siang, sembari merencanakan sesuatu untuk John. Martha ingin segera menyerahkannya kepada tentara, namun mereka perlu waktu karena harus menunggu pasukan lewat. Di sini Edwin dan Alicia mencoba untuk membela pria itu, mengatakan bahwa dia hanya sedang kesakitan dan ingin mendapatkan perawatan. Namun tiba-tiba John datang sambil membawa pistol revolver milik Martha. Semua pun ketakutan melihat itu, lalu Martha mencoba ngobrol dengannya. Di sini John menuduh mereka sebagai wanita pendendam. John yakin bahwa Edwin dan Martha sengaja memotongnya karena John tak mau berbagi kamar dengan mereka. Merasa malu, Martha membantah tuduhan itu. Lalu dia merayu John agar tenang karena itu bisa mengundang tentara konfederasi. John tak takut dengan ancaman itu karena sekarang dia memiliki kunci ruangan berharga milik Martha yang bisa membalikkan semuanya. Amy berusaha menenangkan John, tapi dia malah melempar kura-kuranya hingga membuat Amy kecewa. John kemudian meminum semua alkohol dan meminta lebih banyak lagi karena sakitnya semakin terasa. Ketika John pergi mencari minuman, Martha menyuruh Amy untuk mengikat kain biru di gerbang sebagai tanda bahaya kepada patroli.
Sayangnya, John melihat Amy. Lalu John menarik kembali kain itu dan mengejar Amy sampai ke belakang asrama. Amy berteriak ketakutan dan Martha segera pergi untuk mencari Amy. Singkat cerita, Martha menemukan Amy bersama John di gudang, di mana John langsung mengancam mereka berdua dengan pistolnya. Martha dengan tenang meminta John untuk kembali masuk ke dalam asrama agar dia bisa mengambilkan banyak alkohol di ruangannya. Sampai di dalam, John langsung memerintahkan semua wanita untuk duduk di sofa. Di sini John mengakui bahwa ia tak bermaksud menyakiti mereka, tapi ia merasa frustasi atas kehilangan kakinya. Ia mengatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada hidup sebagai pria tanpa kaki. Ia bertanya kepada Martha mengapa ia tak membunuhnya saja ketika ada kesempatan. Karena Martha tak menjawab, John menganggap mereka sebagai wanita yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. John tahu sejak awal bahwa mereka sebenarnya menyukainya, namun mereka berlagak menolaknya. John kemudian mengancam akan menembak siapapun yang tak mematuhi perintahnya. Ketika ia hendak pergi dari ruangan ini, John menembak lampu gedung hingga jatuh untuk menunjukkan skillnya. The next shot is warning you. Edwin mencoba mengejar John, tapi Martha menghalanginya. Di sini Edwin mendorong Martha dan memilih menghampiri John karena ia merasa bahwa John tak sepenuhnya salah. Sebaliknya, Edwin malah merasa bersalah karena sebelumnya dia mendorong John hanya karena rasa cemburu. John menjadi luluh ketika melihat Edwin masuk kamarnya. Edwin mendekatinya dan mereka pun berkencan di sana. Sementara di luar kamar, Martha mencari cara untuk menyingkirkan John dari asrama mereka. Mary mengungkapkan bahwa John menyukai jamur masakannya, jadi dia menyarankan agar mereka memberinya jamur beracun sebagai solusi terakhir. Di sini Martha setuju dan menyuruh Amy untuk mencari jamur beracun, sedangkan mereka akan berpura-pura damai dan mengundang John untuk makan malam bersama. Di kamar, John dan Edwin nampak semakin dekat, menunjukkan bahwa perasaan Edwin terhadap John tidaklah berubah. Edwin percaya bahwa John bukanlah pria jahat dan semua kepedihan yang menimpa John merupakan ulahnya. Makan malam pun tiba, semuanya berkumpul termasuk John yang hadir bersama Edwin. Di sini sikap John terlihat berubah drastis. John merasa memiliki teman lagi dan mengajak mereka ngobrol dengan ramah seperti sebelumnya. John lagi-lagi minta maaf atas amarahnya, sekaligus berterima kasih karena mereka telah selamatkan nyawanya. John langsung menikmati hidangan jamur di depannya, yang sebenarnya jamur itu beracun. Edwin hampir ikut memakannya karena dia tak tahu rencana Martha, tapi Amy dengan cepat menghentikannya sebelum terlambat. Setelah John memakan jamur itu, ia mulai sesak napas, membuat Edwin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. John dengan cepat jatuh ke lantai dan meninggal saat itu juga. Edwin langsung menatap para wanita dan menyadari bahwa mereka telah membunuhnya. Namun mereka nampak tak peduli dan menganggapnya sebagai sesuatu yang harus mereka lakukan. Esoknya Amy pergi mengikat kain biru di gerbang sebagai tanda bahaya kepada patroli. Sedangkan para wanita lain membuat kain untuk membungkus tubuh John. Edwin merasa sedih dan kecewa atas kematian John, tapi ia memilih untuk menyembunyikan perasaannya itu. Ketika semuanya selesai, para wanita tak menguburnya, melainkan membiarkan tubuh John di luar gerbang agar pasukan patroli menemukannya nanti. Ini menunjukkan bahwa mereka tak menghargai kematian John dan mereka mengenangnya sebagai musuh. Dan di sini film pun berakhir.